Selamat malam, balik lagi di channel YouTube kita Mata Nike Indigo. Saya Mila, dengan saya Mila. Kali ini kita ngevlog di daerah, masih di daerah Tangerang. Tepatnya kalian pasti udah bakalan tahu dong kita ada di mana saat ini. Kita lagi ada di kuburan Cina. Sebenarnya untuk saat ini karena memang lagi kondisi lagi musim banjir ya, kita nggak bisa masuk ke dalam. Kalian bisa lihat sendiri, becek sama memang banyak ilalang. Sebenarnya sih pemakaman ini tuh terawat banget ya sebelumnya, cuman karena memang tanah di daerah sini sangat subur banget ya, jadi sudah beberapa kali ditebang ilalangnya jadi tumbuh lagi. Jadi pas kebetulan saat ini kita kesini memang lagi kondisinya memang lagi belum ditebang-tebangin ilalangnya kayak gitu sih. Dan kita juga nggak bisa masuk ke dalam ya, soalnya banyak banget ilalangnya. Terus juga kata si penduduk sekitar memang karena banyak ilalang takutnya ada binatang-binatang di luar sana, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam sini. Jadi kita bisa untuk ngevlognya di luar aja ya gengs. Kita bingung mau kemana nih, jalan situ bisa, situ nggak bisa, kesini juga nggak bisa gengs, karena memang lagi banyak banget ilalangnya. Cuman aku sedikit mau cerita juga. Tadi sebelum kita masuk ke masuk ke gerbang ke sini, masuk ke dalam kuburan Cina ini, salah satu kru kita ada yang udah disambut sama si penghuni di sini ya. Kenapa sih aku milih di tempat ini? Soalnya aku tertarik banget ya sama pohon yang ada di situ. Bisa diliatin pohon yang ada di situ. Soalnya pohon situ tuh agak serem banget ya, bisa diliatin sekeliling kita nih. Di tepatnya di belakang aku ini kuburan yang nempatinnya kakek-kakek di sini. Dia udah lama banget ya, udah tahun berapa? Aku nggak bisa bahasa Cina, cuman itu kayaknya udah tahun, meninggalnya tahun 80 ke atas. Soalnya tulisan Cina nggak ngerti juga sih. Semakin malam di sini semakin banyak banget yang datang ya, dan mereka tuh pada kepo ada apa sih di sini. Di sana aja tuh banyak banget dari tadi tuh pada jalan, dan di sini tuh yang paling serem yang dari tadi tuh mantau banget tuh dari belakang. Dari belakang ini makam itu dari tadi tuh dia mantau banget tuh, sesosok kayak genderuwo gitu. Dari tadi ngeliatin aja ke sini, mungkin dia kepo ya ada apa sih di sini. Dan salah satu teman kita kan memang lagi ada halangan ya, jadi dari tadi tuh dia ngeliatin aja sih ke sini, takutnya dia nyamperin. Tapi ya mudah-mudahan sih mereka jangan ikut ya. Dan sini juga sering banget banyak yang kecelakaan, jadi energinya itu di sini sangat kuat banget sampai narik orang-orang yang penduduk sini yang lewat maupun orang yang lewat lalu lalang di sini tuh sering banget ditarik energinya tuh, jadi bikin kayak mereka kecelakaan lah, bikin mereka nabrak lah, atau tiba-tiba nyungsruk lah, atau kayak gimana, karena dari si energi di penghuni di sini. Sebenarnya sih bukan penghuni dari si makam ini tersebut, tapi dari luar. Seperti contohnya kayak yang di pohon di belakang itu, dia benar-benar posisinya itu tepat banget di pinggir jalan raya banget ya, jalan utama banget, karena jalan utama ini tuh nggak pernah sepi ya. Mungkin sesepi-sepinya tuh kalau memang hari-hari tertentu aja ya, dan mereka pun lewat sini pun, ini juga ada akses jalan ke situ ya, ada akses jalan ke situ tuh. Itu tuh jalan ke perumahan gitu, bukan perumahan sih, kayak ke rumah penduduk gitu ya. Cuman kayaknya nggak semua orang bisa lewat situ, karena memang mungkin mereka banyak hal mistisnya, seperti sering digangguin atau gimana ya. Oke. Sorry. Si ini si
hantu ini kayaknya nggak mau diganggu kayaknya ya. Sorry ya, sumpah dia kok. Dan aku nggak tahu ya, ini kayak dia tuh terlalu main energi banget, nggak tahu tadi kayak gue kayak ada yang jorok gitu, kayak masih kayak orang disenggol gitu. Gila, dan ini kaki gue kotor banget, geng. Apa? Nggak kenapa-napa, cuma deg-degan aja. Soalnya di situ juga barusan ada sesosok kuntilanak juga tuh di situ. Bisa dilihat geng, karena memang ini kondisinya masih pagi ya, menurut aku tuh ini masih jam pagi banget, jadi masih banyak warga-warga yang lalu lalang melintas seperti tadi kayak gitu. Tapi banyak banget sih di sini tante-tante atau sejenis kuntilanak, dari tadi ngeliatin sebelah situ. Iya, ini kita pindah tempat ya, nggak di sana lagi. Sekarang kita pindah tempat ke tempat yang sama sih, masih satu lingkungan di kuburan Cina ini. Tadi tadi kan ada insiden sempet aku jatuh tuh, disenggol tuh sama tuh hantu ya. Terus kameramen kita juga sempet dipegang juga kakinya, sempet ditarik katanya gitu kan. Tadi pas tadi lu masuk ke sini apa gitu yang tadi dari awal pas gerbang itu kaki gue kayak ini kaki nih, ini kaki kayak gini, kayak ada yang megang gitu ya. Mungkin itu ucapan selamat datang ya. Ya, cara penyambutan makhluk halus itu ke kita semua sih. Apa mau coba jalan ke sana, mau lihat di sana ada apa aja? Boleh ya. Untuk kameramen aja coba aja. Ini sih kucing gue nyangkut. Kok mata gue langsung kayak buram-buram gitu ya? Itu apa? Kamera itu apa dah? Dengar sesuatu nggak sih? Hah? Ini kayak tuh. Iya. Dengar nggak? Itu sebenarnya bukan burung, gengs, tapi itu kuntilanak yang ada di situ. Dia nggak bunyi lagi. Disebutin nama dia langsung nggak bunyi lagi. Tapi di sini auranya ini ya sih, kenceng nggak sih? Untuk di sini sih nggak terlalu kenceng ya, lebih energik banget sih yang tadi di pas pemakamannya itu, pas di kuburannya itu. So kalau di situ kayak kurang greget banget gitu ya, soalnya iya, soalnya sih memang itu doang sih, memang tadi si Tante Ki aja tuh, nggak tahu Tante Ki dia di situ ngapain. Tapi kalau di sini yang nguasain apa, Mil? Kalau untuk yang nguasain di sini sih yang tadi sesosok genderuwo tadi. Yang di situ. Iya, tapi itu untuk dia sih ada per wilayah. Soalnya kan katanya sih denger cerita sih, bukan denger sih, memang kenyataannya dulunya ini tuh tempat pembuangan mayat gitu. Jadi tadi seperti yang aku bilang tadi dari awal kan, di sini tuh hantu-hantunya itu bukannya dari si asal kuburannya itu, tapi dari luar kuburannya itu. Contohnya kayak tadi kan, ini kan bekas pembuangan mayat daerah sini kan, jadi kan memang masih menetap di sini gitu sih arwah-arwahnya itu. Kalau misalnya untuk si penghuni kuburannya sendiri tuh jarang yang bergentayangan, tuh jarang. Itu kebanyakan yang bekas si pembuangan mayat zaman pada dulunya kayak gitu. Ya, tadi situ juga masih ada jalan. Lanjut. Cukup sini aja. Enggak, soalnya si siapa tadi Tante Ki yang ada enggak tuh
Dia kok nggak denger suara lagi sih, mungkin kan. Tapi di sini hawanya panas ya, Bro. Ya, Panas ya? lu ngerasa panas ya? Panas. Karena memang mungkin Bukan karena pakai sweater, bukan. Cuman emang kayak panasnya ngokep. karena memang ini juga malam kan, memang karena tadi habis hujan jadi harusnya kan dingin, tapi ini kan panas. Terus si tante Kinya juga, ayo dong, kalau bisa tampakin lagi biar penonton di rumah nggak penasaran gitu, nggak cuma hanya cerita aja. Tadi Kita di sini nggak ada settingan iya, kita memang nggak ada, kita gitu, nggak ada. kita memang Bisa kita murni mungkin ya. iya, itu apa yang dilihat ya memang seperti itu gitu kan. Dan kok silau sih nggak kelihatan, itu nggak bisa kelihatan ya. Aku pengen nunjukin sama yang di rumah, mungkin kalian bisa lihat itu. Emang lo lihat apa? Itu Tante Ki di situ, tapi dia nggak mau bersuara lagi. Tadi kan kalian denger kan dia bersuara. Situ tuh Kita nggak jauh situ sih ya. nggak bisa soalnya. Itu apa? Ilalang. Iya, ilalangnya lagi tinggi banget. Coba kalian masuk lagi ke sini, mungkin ada yang bisa masuk ke sana. Kemana? Ke sana. Tuh, kan? Gengs, dia bunyi lagi loh. Dengar kan? Enggak, dia di situ. Di mana? Udah. Kita udah izin. Tapi saya tidak lihat kalian minta izin. Tadi udah izin. Mungkin mbaknya lagi kemana gitu. Ya udah. Sebelumnya kita minta maaf. Ya. Allahu Akbar wa haula wala quwata illa billah. Aduh. Berat coy. Neng. Itu sih. Enggak, ada dua. Itu dia manggil-manggil. Dan satu lagi dia dari sini tadi. Dia gini loh. Dia tadi yang nyamperin aku. Yang nyamperin aku tuh sih memang masih tante Ki. Cuman jadi dia datang yang dia tadi ngajakin yang manggil aku tuh malah pergi karena mungkin si tante Ki yang barusan masuk ke aku tuh mungkin lebih berkuasa, ibaratkan lebih senior ya gitu. Jadi si tante Ki yang di sana tuh dia malah pergi. Jadi kan pas si yang masuk ke aku tuh nyuruh dia pergi. Kalian mungkin bisa dengar suaranya makin jauh. Ada dengar. Tuh. Oh iya. Tuh kan? Iya. Jadi Tapi sorry ya. Tangan sebelah kiri gua sakit. Abis megang lu. sorry. Asli lemes banget bener. Tapi lo nggak apa-apa? Enggak, soalnya gini deh. Kalian kalau bisa dalam hati kalian bilang nggak usah ganggu kita di sini, niat baik cuman mau minta izin aja. Semakin dikejar semakin jauh suaranya si tante Ki itu. Dan tadi ada insiden lagi barusan pas aku bilang
ada pocong ngintip, tiba-tiba lighting langsung mati, langsung ketarik karena kecabut gitu kan. Tuh tadi dia di situ, apa mau lihat? Ayo, nggak apa-apa, lighting di situ aja, keterang kok langsung nyampe, nggak apa-apa. Tuh, kelihatan nggak ya? Nggak apa-apa, udah stop, lighting situ aja nggak apa-apa. Dia nggak suka terang-terang. Tuh di pohon itu tuh tadi, ini nih, tuh. Dia ngilang deh. Itu emang banyak banget ya, karena mitosnya pohon jengjen kayak gini, itu tuh namanya pohon jengjen ya, kalau bahasa Sunda itu dia pohon jengjen. Tuh kan, sekarang denger lagi nggak sih geng? Kayak itu si Tante Ki itu kayak apa sih namanya, pengen ngajakin kita main. Jadi disangkanya dia tuh kita datang ke situ untuk mau mengekspor dia gitu, mempublikasikan dia. Jadi dia tuh mega. Jadi dia ada anak kecil geng megang kaki gue tadi. Jadi dia kayak orang ngajakin main gitu. Tapi ini beneran kakinya dipegangin. Cabe. Ini megangin kakinya. Jadi kayak gitu. Jadi si Tante Ki ini kayak ngajakin main gitu dianya. Kenapa? Lu udah ngeliatin juga? Iya kayak gitu geng. Jadi aktif banget ya bun. Iya. Aduh. Jadi apa sih? Ada yang nimpuk ya? Nimpuk. Lu denger gak? Kalian denger gak? Barusan ditimpuk situ. Iya nimpuk. Iya nimpuk. Ya lebih makin ini ya. Iya, karena memang makin malam sih para hantu itu, makin malam dia malah makin keluar gitu. Jadi mereka makin kepo, ada apa sih gitu kan. Dia makin itu, barusan juga ada yang nimpuk kan, ada yang lemparin batu, tapi bener udah dia nimpuk loh. Gila, badan gua pada sakit ya. Tadi bekas itu dimasukin tuh langsung pada sakit. Auranya tuh makin jauh kan si Tante Ki-nya. Enggak. Tadi lagi pergi, iya. Kenapa? Coba lihat ya. Apa? Tunggu. Coba. Coba sini. Enggak, ini tuh dia tadi si anak kecil tadi kan di situ, jadi dia sempat ngaitin dia juga sih, sempat megang. Dah. Ya, baca ayat kursi. Ayo, ayat kursi ya. Ayo, itunya. Ayo, kita udah. Ayo, siapa nama? Iya, baca ayat kursi dulu. Ayo, siapa namanya? Kenapa Lia? Hai geng. Untuk penelusuran kali ini cukup sampai di sini aja ya, soalnya waktu udah malam juga sih, karena memang di atas jam 12 sudah tidak boleh untuk penelusuran karena memang banyak banget Satpol PP. Jadi kita nggak boleh berkelumuran karena tetap jaga protokol kesehatan dan menggunakan masker. Jadi see you next, sampai ketemu di penelusuran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.